Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang pola dan barisan bilangan bagian yang ketiga dengan subbab barisan dan deret geometri. Untuk barisan geometri sendiri adalah pola bilangan yang mempunyai rasio atau perbandingan yang sama. Jadi rasionya selalu sama ya, intinya di sini ditekankannya pada rasionya selalu sama. Nah, untuk rasio sendiri itu adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Kemudian untuk deret geometri itu merupakan penjumlahan dari semua suku-suku yang ada pada barisan geometri. Nah, untuk lebih jelasnya saya sampaikan di sini. Jika ada barisan 5, 10, 20, 40, 80, tentunya kalau kita ingin membuktikan dia barisan geometri atau tidak, berarti kan kita harus cek dulu rasionya. Nah, kita cek dulu rasionya. Di sini saya menggunakan 10. Kalau suku yang saya ambil 10, berarti dia dibagi dengan suku sebelumnya ya, dibagi dengan 5. Oke, 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian untuk di sini 20 berarti nanti dia dibagi dengan 10. Kalau 40 dia dibagi dengan 20 dan untuk 80 dia dibagi dengan 40. Nah, hasilnya kebetulan semuanya adalah sama-sama 2. Kalau rasionya ini semuanya sama, berarti dia adalah barisan geometri. Ada lagi barisan 48, 24, 12, 6, dan 3. Nah, kita cek rasionya ya, atau perbandingannya. Saya ambil 24, berarti nanti 24 dibagi dengan 48. Kalau 12 dibagi dengan 24. Kalau 6 dibagi dengan 12, kalau 3 dibagi dengan 6. Nah, 24 bagi 4, 8 hasilnya setengah ya. Nah, 12 bagi 24 hasilnya juga setengah. 6 dibagi 12 hasilnya juga setengah. 3 bagi 6 juga setengah. Berarti dia ini juga termasuk barisan geometri. Nah, untuk barisan sama deret bedanya apa sih? Gitu ya. Nah, kalau deret tadi kan merupakan penjumlahan dari suku-suku yang ada di barisan geometri. Berarti semua suku-sukunya nanti dia dihubungkan dengan tanda penjumlahan, ya, dihubungkan dengan tanda penjumlahan semuanya. Nah, itu kalau deret. Kalau barisan tadi dia dihubungkannya dengan tanda koma. Nah, begitu juga untuk contoh yang kedua, kalau dia disebut deret, dia dihubungkan dengan tanda penjumlahan. Oke, next. Kemudian bagaimana kita menentukan suku KN dari barisan geometri? Nah, untuk menentukan suku KN kita bisa menggunakan rumus UN ya. UN sama dengan A dikalikan R dipangkatkan N dikurangi 1. Nah, di sini nanti UN itu adalah suku KN atau urutan bilangan KN. Dan A itu adalah suku pertama, R itu rasionya. Jika ada soal seperti ini, ditentukan suku ke-20 dari barisan 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Maka sebelum kita menjawab, kita tentukan dulu apa yang diketahui ya. Nah, dari soal di atas, berarti yang diketahui itu adalah suku pertamanya, atau A, A-nya 3. Kemudian untuk rasionya, 9 dibagi dengan 3, kebetulan hasilnya sama ya, 3. Dan disuruh menentukan suku ke-20, berarti yang dicari adalah U20. Oke, untuk mencari ini berarti seperti biasa ya, kita tulis dulu rumusnya, supaya nanti lama-lama kita hafal sendiri rumusnya. Yaitu UN sama dengan A kalikan R pangkatnya N dikurangi dengan 1. Berarti U20 N-nya ganti 20, 3 kali 3 pangkat 20 dikurangi 1. Berarti nanti U20 sama dengan 3 kalikan 3 pangkat 19. 3 pangkat 19 dihitung sendiri ya, di coret-coretan. Berarti 3 dikalikan 3 dikalikan 3 sebanyak 19 kali. Jadi nanti 3 pangkat 19 itu hasilnya 59,049. Masih dikalikan dengan 3. Hasil akhirnya adalah 177,147. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya kasih contoh satu soal lagi. Tentukan suku ke-10 dari barisan 2, 1, setengah, seperempat, dan seterusnya. Kita cari dulu ya, apa yang sudah diketahui. Ternyata yang sudah diketahui, A-nya adalah 2, kemudian R-nya setengah. Yang dicari adalah suku ke-10. Kalau suku ke-10 berarti kita mencarinya U10. Tulis dulu rumusnya. A kalikan R pangkat N min 1, berarti U10 sama dengan A
kita ganti 2, R-nya kita ganti setengah, N-1 berarti 10 min 1. Berarti U10 sama dengan 2 dikalikan setengah pangkat 9. Nah, kayak susunan seperti ini ya. Setengah pangkat 9 berarti setengahnya dikalikan sebanyak 9 kali. Supaya lebih enak, berarti kan ini 2-nya bisa kita coret dengan setengah ya. Jadi tinggal setengah kali setengah sebanyak 8 kali. Setengah ini berarti kan setengah, ini 4, ini 2 kali 2 4, 2 kali 2 lagi 4, 2 kali 2 lagi 4. Terus ini nanti kan 4 kali 4 16, yang ini juga 4 kali 4 16. 16 kali 16 berarti 256. Berarti jawabannya adalah 1/256. Lanjut. Nah, bagaimana menentukan jumlah suku dari deret geometri? Nah, ini saya tebali ya. Saya tebali di sini kuning jumlah suku. Berarti nanti kalau ada soal untuk mencari jumlah suku dari deret geometri, maka yang dipakai adalah rumus SN ya. Rumus SN ada 2. Yang pertama A dikalikan R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Kemudian yang kedua A dikalikan 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi ini bedanya hanya peletakan R pangkat N-nya ya. Yang satu ditulis terlebih dahulu atau di awal. Kemudian rumus yang kedua dia ditulis di belakang atau ditulis yang terakhir. Nah, kapan kedua rumus ini digunakan? Bisa digunakan gitu ya. Nah, untuk yang pertama, yang atas, rumus ini dipakai apabila R-nya itu nanti lebih dari 1 atau lebih besar dari min 1. Kalau yang bawah, R-nya hanya terbatas ya, di antara 0 sampai 1. Nah, kalau R-nya antara 0 sampai 1 itu contohnya setengah, kemudian sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam-belas, ya, yang pokoknya antara 0 sampai 1 gitu ya. Nanti selebihnya itu kita bisa memakai rumus yang atas. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak untuk soal di bawah ini. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 9 plus 27 plus 81 dan seterusnya. Maka tentukan dulu apa yang diketahui ya. A-nya 9, kemudian rasionya 27 dibagi 9, 3. Disuruh mencari jumlah 6 suku pertama. Kalau jumlah suku berarti nanti kita pakainya SN. Karena yang dicari adalah jumlah 6 suku pertama, berarti yang dicari adalah S6. Tulis dulu rumusnya. SNA dikalikan R pangkat N-1 per R-1. Ya. Kenapa kita pakai rumus yang ini? Lihat dulu R-nya ya. R-nya kan 3. Kalau 3 berarti dia masuk syarat yang atas atau yang bawah. Kalau 3 berarti kan dia lebih dari 1. Maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang atas. R-nya yang ditulis terlebih dahulu ya. Oke, S6 berarti 9 dikalikan 3 pangkat 6 dikurangi 1 per 3 min 1. Oke, 9 dikalikan 3 pangkat 6. Kita hitung terlebih dahulu ya, baru nanti dikurangkan dengan 1. 3 pangkat 6 itu 729 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Jadi S6-nya nanti ketemunya 9 kali 728 per 2. Bisa ya membagi 728 dengan 2. Kita bagi dulu, nanti hasilnya kita kali 9. Hasilnya 3276. Untuk latihannya, yang pertama, tentukan jumlah 4 suku pertama dari suatu deret geometri dengan suku pertamanya diketahui 328 dan suku keempatnya adalah 41. Oke, kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Di sini berarti yang diketahui adalah suku pertama diketahui 328, kemudian suku keempat. Suku keempat berarti U4 nanti ya yang diketahui. Dan yang ditanya adalah jumlah 4 suku pertama. Kalau jumlah 4 suku pertama, berarti kita menggunakan rumus SN atau S4 karena yang dicari adalah 4 suku pertama. Kita tulis dulu yang diketahui tadi. A-nya 328, U4-nya 41, yang dicari adalah S4. Nah, kalau kita disuruh mencari S4, berarti kan nanti rumus yang kita pakai ada 2 rumus tadi ya. Ada rumus yang R-nya lebih besar 1 atau R-nya antara 0 sampai 1. Nah, itu berarti kan kita butuh R ya. Padahal di sini R-nya belum diketahui sama sekali. Nah, gimana kita mencari R?
Ya, kita bisa mencari R dengan U4 ya. Di sini yang diketahui U4. U4 itu berarti suku KN ya. Nah, kalau ada suku KN seperti ini, berarti kita nanti menggunakan rumus UN ya. Kita tulis dulu rumusnya ya. UN rumusnya A dikalikan R pangkatnya N-1. Karena di sini yang diketahui adalah U4, berarti N-nya nanti kita ganti 4 ya. Nanti U4 kalikan 328 dikalikan R pangkat 4 dikurangi dengan 1. Nah, U4-nya udah diketahui 41 nih. Kita ganti 41 kali sama dengan 328 dikalikan R pangkatnya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah tinggal ruas kiri kita bagi dengan 328. Berarti 41 bagi 328 itu nanti sama dengan R pangkat 3. Kemudian 41 bagi 328 ketemu 1/8 sama dengan R pangkat 3. Nah, di sini yang harus kita tentukan nanti R-nya berapa. Kalau dikalikan sebanyak 3 kali hasilnya 1/8. Iya, betul sekali. Jawabannya setengah ya. Setengah ketika dia dipangkatkan 3 kali, hasilnya 1/8. Berarti R-nya nanti yang kita ambil adalah setengah. Nah, karena R-nya itu setengah, maka kita menggunakan rumus yang mana nih? Yang atas atau yang bawah nih? Iya, betul sekali. Kita menggunakan rumus yang bawah, yang R-nya antara 0 sampai 1. Kita masukkan yang dicari adalah S4. Berarti S4 sama dengan A-nya kita ganti 328 dalam kurung 1 min setengah dipangkatkan 4 dibagi 1/setengah. Oke. Setengah dipangkatkan 4 hasilnya 1/16 ya. Kemudian per 1 min setengah. 328. Nah, ini karena bentuknya pecahan ya, 1 dikurangi 1/16 berarti kan kita harus menyamakan penyebut dulu. 1 itu bisa diganti dengan 16/16. Kalau 16/16 kalau dibagikan hasilnya 1 ya. Nah, kemudian 1 dikurangi setengah pun juga gitu. Satunya kita ganti 2/2. Nah, lalu bisa kita selesaikan 16/16 dikurangi 1/16 ya. Jadi nanti hasilnya S4 sama dengan 328 dikalikan 15/16 dibagi dengan setengah. Oke. Hasilnya adalah 615. Nanti dioret-oret sendiri ya, dioret-oretannya. 328 dibagi dengan 16 dulu atau pecahan dibagi pecahan bisa dibalik, dikalikan silang ya. Hasilnya nanti 615. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran bagian ketiga. Silahkan diulang-ulang lagi videonya sampai benar-benar paham dan kerjakan latihan soalnya untuk mengasah kemampuan kalian dalam berhitung supaya lebih lancar lagi. Dan jika masih belum paham, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum.